Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, juga Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong hentikan perkara ini dengan penuh kenegarawanan. Kita bapak-bapak bisa meminta kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk bersikap negarawan. Sudah ratusan saksi, sudah puluhan ahli yang sudah didatangkan, kemudian ada 709 dokumen yang menjadi barang bukti, tetapi kasus ini tetap ya. Artinya kita sudah tahu bahwa semakin hari semakin banyak dokumen yang dikumpulkan oleh Polda, semakin banyak dokumen yang diperiksa oleh para netizen, oleh para ilmuwan di luar sana, semakin banyak bukti-bukti hasil penelitian yang sudah kami bukukan ya, saya dan Mas Roy dalam buku Jokowi's White Paper, itu menunjukkan bahwa kasus ini berat karena kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah peristiwa pidana. Jadi itu yang merupakan permintaan saya pada hari ini, bukan karena saya lelah, bukan karena saya menyerah, bukan. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan, karena saya tidak salah ya. Saya sebagai peneliti sudah menunaikan tugas saya dan sudah saya bukukan, jadi tugas saya sudah selesai. Sebagai peneliti tugas saya sudah selesai. Dan kemudian kalau Pak Jokowi juga masih bersikeras untuk tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu udah urusannya dia. Tetapi ini bukan urusan kepolisian, bukan urusan kejaksaan, bukan urusan aparat penegak hukum, dan apalagi bukan urusan pemerintah. Saat ini negara kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hari ini tanggal 1 Mei 2026, hari Jumat, hari buruh ya. Pada saat ini saya ada di Polda Metro Jaya, tepat 366 hari setelah saya dilaporkan polisi oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat dari durasinya, lamanya 366 hari, itu artinya sebetulnya laporan polisinya dari Joko Widodo itu pantas untuk dipertanyakan. Apalagi sudah menghadirkan ratusan saksi, puluhan ahli, baik dari Polda Metro Jaya sendiri, dari pihak Jokowi maupun dari saya sendiri ya, dari kami, dari saya, Dr. Tifa dan Mas Roy dan teman-teman yang lain ya, para tersangka ini. Sudah ratusan saksi, sudah puluhan ahli yang sudah didatangkan, kemudian ada 709 dokumen yang menjadi barang bukti, tetapi kasus ini tetap ya. Artinya kita sudah tahu bahwa semakin hari semakin banyak dokumen yang dikumpulkan oleh Polda, semakin banyak dokumen yang diperiksa oleh para netizen, oleh para ilmuwan di luar sana, semakin banyak bukti-bukti hasil penelitian yang sudah kami bukukan ya, saya dan Mas Roy dalam buku Jokowi's White Paper, itu menunjukkan bahwa kasus ini berat. Ya, kasus ini tidak memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu maka pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, saya menyatakan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kepada Kapolri, sahabat saya Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini adalah presiden yang buruk bagi bangsa ini. Karena kasus ini tidak layak untuk disidangkan. Karena kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah peristiwa pidana. Jadi itu yang merupakan permintaan saya pada hari ini. Bukan karena saya lelah, bukan karena saya menyerah, bukan. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan, karena saya tidak salah. Ya, saya sebagai peneliti sudah menunaikan tugas saya dan sudah saya bukukan, jadi tugas saya sudah selesai. Sebagai peneliti tugas saya sudah selesai. Dan kemudian kalau Pak Jokowi juga masih bersikeras untuk tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu udah urusannya dia. Tetapi ini bukan urusan kepolisian, bukan urusan kejaksaan, bukan urusan aparat penegak hukum, dan apalagi bukan urusan pemerintah. Saat ini negara kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saat ini di Polda saja juga terjadi sebuah ekskalasi di mana mereka sedang mempersiapkan demo hari buruh, dan tentu saja akan diikuti oleh ribuan buruh di seluruh Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa situasi Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka kita segenap komponen bangsa, rakyat Indonesia, saya sebagai ilmuwan juga tergerak bagi saya untuk menolong pemerintah, tergerak hati saya untuk menolong rakyat. Tetapi andai kata saya terus-menerus ya, kaki saya terus-menerus diikat di dalam perkara soal ijazah, perkara yang hanya mengurus oleh satu orang saja, maka saya dan banyak peneliti yang lain dan banyak pejuang-pejuang yang lain kehabisan waktu dan tenaga untuk bisa membantu pemerintah, untuk bisa membantu rakyat.
Maka sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, juga Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong hentikan perkara ini dengan penuh kenegarawanan. Kita bapak-bapak bisa meminta kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk bersikap negarawan. Ya, jadi ini adalah situasi yang memang tidak akan sampai pada titik temunya. Karena saya terutama sebagai peneliti sudah menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu yang dimuat di internet yang menjadi bahan kajian kami itu palsu. Dan Pak Dr. Bonatua Silalahi juga menemukan dalam ilmu dia bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak ada. Sekarang dari pihak Joko Widodo menyatakan bahwa saya punya ijazah asli, tapi sudah 366 hari ditambah 11 tahun ya, ijazah itu tidak pernah muncul di publik. Jadi ini adalah waktunya di mana pemerintah harus turun tangan untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini sekali lagi tidak punya legitimasi untuk menjadi kasus pidana. Kami dikriminalisasi dan sudah waktunya sekali lagi untuk kriminalisasi ini berhenti. Terima kasih. Ini berkenaan dengan 1 tahun perkara Jokowi ijazah palsu ini. Jadi sudah berulang tahun. Coba bayangkan. Masalah yang ringan seperti ini, ringan sebenarnya kan, delik aduan cuma yang harusnya hukumannya juga ringan, tapi kemudian luar biasa ya, menggelinding luar biasa menjadi pembicaraan publik, menjadi bahan talkshow dan lain sebagainya. Padahal ya sebenarnya perlu kenegarawan saja menyelesaikan ini, tetapi masalahnya adalah Anda harus membutuhkan sebuah ruang integritas tertentu untuk bisa bersikap sebagai negarawan. Tapi kalau misalnya ijazah itu memang tak ada, kata orang Malaysia, ya berat juga ya. Oke, coba kita bacakan ya apa yang ditweetkan Dr. Tifa tweet terbarunya. Saya mau membacakannya secara puitis ya, biar enak membacanya ya. Sudah lama saya nggak membacakan tweet Dr. Tifa dan nanti tulisan-tulisan Mas Roy juga ya. Judulnya 365 hari Troy versus Jokowi. Troy itu Tifa Roy ya. Yang kami hadapi bukan sekadar konflik biasa. Selain melawan mantan presiden yang menguasai banyak duit, konflik ini memiliki pola psikologis yang sangat spesifik. Kombinasi antara kekuasaan, penyangkalan, dan kebutuhan untuk tetap terlihat benar di mata publik. Bertarung dengan orang yang sadar salah itu masih ada titik masuk. Logika, rasa malu, atau hukum. Tetapi bertarung dengan orang yang tidak merasa salah, justru menganggap dirinya benar, bahkan merasa berhak menghukum orang lain, seperti yang sudah dia lakukan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, hasilnya adalah level pertarungan yang paling melelahkan secara mental dan eksistensial. Dan ketika lawan kami ini Jokowi, maka perhitungannya bukan hanya tentang individu, tetapi tentang sistem kekuasaan, jaringan kepentingan, dan narasi publik yang dibentuk secara masif, memfitnah, membuli, membunuh karakter, dan mencaci maki. Itulah mengapa ini terasa seperti pertarungan 365 hari tanpa henti. Karena yang kami lawan bukan hanya orang, tapi struktur realitas yang dia bangun di sekitar dirinya. Hikmah 365 hari yang kami temukan adalah pertarungan paling berat bukan melawan orang kuat, tapi melawan orang yang menipu, berbuat jahat, tidak merasa salah, dan masih percaya diri, meyakini dia pernah kuliah di tempat yang bahkan dia tidak tahu seperti apa tempat itu sesungguhnya. Dan tetap ingin menang, bahkan bukan sekadar itu, dia tetap ingin menghukum orang lain. Selama 365 hari ini, itulah pertarunganku. Aku tidak sedang melawan kekuasaan. Aku sedang melawan kebebalan yang merasa dirinya adalah kebenaran. Seseorang yang menipu tidak merasa bersalah, seseorang yang berbuat jahat tapi merasa jadi korban, dan yang paling berbahaya, dia ingin menang sambil menghukum orang yang mengungkapnya. 365 hari, semoga Allah melindungi dan menjaga kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian ya, kenapa Dr. Tifa menulis 365 hari? Karena ini dihitung sejak pengaduan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April
2025. Nah, besok 30 April. Besok ulang tahun pertama kasus ini. Dan untuk kasus yang sebenarnya ringan bisa diselesaikan secara ringan pula, tinggal tunjukkan ijazah menjadi berat dan berbelit-belit. Bahkan banyak yang percaya bahwa ini akan dipelihara 2029. Entah untuk kepentingan siapa. Tidak mesti untuk kepentingan Jokowi. Yang kata orang, wah Jokowi ingin tetap on the top level, ya, in making news. Enggak juga. Bisa jadi untuk kepentingan kelompok lain juga yang melihat bahwa isu ini adalah isu yang bisa memenjarakan Jokowi dalam pengertian bukan yang harfiah tentunya. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ibarat macan binatang buas, dia bisa menerkam tetapi remote-nya atau tali kekangnya ada di seorang gladiator, sehingga gak bisa juga dia kemana-mana, ya, hanya mengaum-ngaum. Nah, ini yang kemudian kita lihat sebagai sebuah keprihatinan bahwa kasus ini mau dipanjang-panjangkan hingga 2029. Bahkan ada satir yang mengatakan hingga hari kiamat, enggak mungkin juga, ya. Atau hingga 2 hari sebelum kiamat, yang enggak mungkin juga, rasanya itu terlalu berlebihan. Tapi sekali lagi, kasus ini jadi tidak sederhana karena apa yang diucapkan oleh Jokowi dan para pengikutnya itu sesuatu yang justru bertolak belakang yang membuat mereka akan susah. Apa yang dikatakan Jokowi, ijazahnya asli. Tapi dia tidak berani tunjukkan. Ini kan sebuah paradoks. Apa yang dikatakan para termul, ijazah Jokowi asli. Tapi tidak berani juga menyuruh Jokowi menunjukkan ijazah itu. Yang ada adalah sebuah sikap yang pura-pura berani, yaitu silakan kita siap ke pengadilan dan lain sebagainya. Bro, pengadilannya itu bukan pengadilan perdata yang mempertemukan kedua belah pihak. Pengadilannya ini adalah pengadilan pidana terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa kalau seandainya digelar. Jokowi mungkin datang dan hadir sebagai pihak pengadu atau pelapor, tapi sekali saja diperiksa. Bagaimana kalau hakimnya tak terlalu berminat untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan para PH-nya atau penasihat hukumnya untuk bisa bertanya kepada Pak Jokowi? Bagaimana kalau Pak Jokowi kemudian mengatakan dia sakit dan tidak bisa datang? Bagaimana dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalaupun dia datang, bukan perkara untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kecuali ada session khusus. Dikoneksikan dengan pasal fitnah misalnya. Buktikan dulu. Tapi jangan lupa bro, pasalnya kan tidak hanya pasal fitnah. Ada pasal pencemaran nama baik. Ada pasal tentang penyebaran kebencian. Ada pasal tentang manipulasi dokumen dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya pasal itu saja yang sesungguhnya dikenakan. Kalau fitnah, oke, dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Tapi bagaimana kalau pencemaran baik, pencemaran nama baik? Bagaimana kalau manipulasi dokumen dan lain sebagainya? Jadi ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Dan Dr. Tifa sebenarnya sedang berkeluh kesah sepertinya. Tetapi tentu ini juga sekaligus untuk memberitahukan kepada siapapun stakeholders atau shareholders di negara ini dalam kasus ini, bahwa kasus ini sudah bertele-tele berlarut-larut. Padahal very easy, ya, to show the certificate. Just doing press conference, undang seluruh pakar expert telematika, digital, forensik digital dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak dilakukan. Prinsip good governance dan clean government itu tidak dipraktekkan sama dia. Maka yang muncul adalah yang terjadi adalah ya orang yang mau mengungkapkan kebenaran itu malah dibidik, kill the messenger, ya, seperti yang saya katakan.